Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesur Danari Sandi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201800359590. Pada kali ini, pada tanggal 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan pada mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan materi teknologi digital di dunia pemasaran pada siswa kelas 10 BD1 di SMK Ketintang, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, belum apa-apa udah yel-yel ya. Nggak apa-apa, biar semangat kita yel-yel terlebih dahulu. Meskipun sekarang sudah siang, tetap semangatnya harus pagi. Baik ya, yel-yel dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Bisnis digital? Wow, metal. Oke, ya. Baik anak-anak, ini pertemuan kita yang keempat ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas fase E dan juga elemen 2, yaitu teknologi digital di dunia pemasaran ya. Namun sebelum ke materi, kita supaya lebih afdol, kita lebih dulu doa ya. Silakan Mas Bintang dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bintang sudah memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak cek presensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama Bagas Malvin, Bintang Faiz, Chandra Ibrahim, Eka Sari, Fahmi Jayu, Vanessa Yuna, Keisha Salsabila. Doanya. Baik anak-anak, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yang begitu panjang ya. Kira-kira masih mengingat materi sebelumnya tentang apa? Masih. Tentang apa itu? Nah, betul, hard selling dan soft selling. Kemarin video untuk soft selling sudah dilihat ya? Nah, oke, kalau sudah, sekarang ini Bapak ada video lagi ya. Nanti kita tonton bersama videonya tentang tutorial membuat konten marketing dengan teknik soft selling dan juga memperhatikan jenis kontennya ya. Oke. Sebelum itu kita harus tahu dulu pembelajaran kita ini mengarah kemana. Tujuan pembelajaran yang pertama hari ini, kita bisa memahami perkembangan pemasaran mulai dari konvensional sampai dengan penerapan teknologi modern ya. Saat ini kan kita sudah modern nih, sudah pakai smartphone, sudah pakai laptop ya, sudah pakai proyektor ya, bahkan dengan adanya media internet. Lalu yang kedua, memahami industri 4.0 atau 4.0 ya, di mana teknologi digital dalam pemasaran, isu-isu perkembangannya yang akan muncul dan yang akan hilang di masa yang akan datang ya. Yang ketiga, mampu menerapkan teknologi digital di dunia pemasaran dengan mendesain konten marketing dengan teknik soft selling ya. Jadi ini adalah goal kita pada pertemuan hari ini. Nanti buat teman-teman ya yang ingin baca teorinya, materinya, sebetulnya referensi bisa didapatkan dari mana saja ya. Tapi di sini Bapak punya referensi, punya bahan bacaan yang bisa kalian download ya, bisa kalian baca secara online, bisa kalian download ya. Silakan kalau mau di-scan. Gimana? Sudah di-scan semua? Sudah, oke. Baik, Bapak lanjutkan. Oke. Berbicara dengan materi umum ya tentang perspektif
pemasaran digital ya. Jadi perspektif umum itu artinya di kalangan umum atau di kalangan orang banyak ya. Pemasaran digital itu terbagi menjadi dua, yaitu push dan pull marketing. Kalau push itu apa? Bukan push meong loh ya. Push itu dorong. Kalau pull itu tarik. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa antara pull dan push? Kira-kira. Kalau pull itu kan tarik, push itu dorong. Berarti kalau menarik itu kita menarik audiens atau calon konsumen ke kita, ya. Caranya misalkan membuat konten marketing, lalu search engine optimization, termasuk sosial media marketing. Di mana nanti konten marketing dan sosial media marketing akan kita coba lakukan di hari ini, ya. Lalu berikutnya push marketing seperti sales promotion, direct selling, ya, hampir sama seperti hard selling, hanya berfokus kepada penjualan saja. Yang penting gimana caranya produk itu cepat laku. Nah, seperti itu, ya. Oke, untuk materi ini nanti bisa kalian jabarkan sendiri, ya, di internet. Bahan bacaan juga banyak. Ini hanya kajian saja. Model bisnis dalam pemasaran digital saat ini bisa dipecah menjadi sangat banyak, ya, tergantung kita, ya, tergantung kita mau memanfaatkan sumber daya yang ada, ya, tergantung kita mau membuat suatu karya yang inovasi, ya, contohnya seperti ini. Nah, model bisnisnya, ya, model bisnisnya di sini ada brokerage atau marketplace, lalu yang kedua ada advertising atau periklanan, yang ketiga ada infomediary, ya, yang keempat ada merchant dan lain sebagainya, ya. Nanti ini bisa kalian ulas nanti ketika kalian nanti sudah kelas 11, kelas 12, ya, akan semakin dalam, termasuk website marketing dan juga aplikasi online, ya, aplikasi e-marketing, ya. Oke. Nah, di sini ada project yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, ya, di mana masing-masing terbagi menjadi 4 anggota, ya. Lalu kalian bisa mengerjakan proyek yang ada di sini. Soalnya gimana Pak? Silakan di-scan saja. Ya, nanti akan muncul soal pada ponsel kalian, ya. Lupa ini kok ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP. Nah, seperti yang Bapak saya sampaikan kemarin, yang mendesain itu menggunakan HP. Nah, terus laptopnya dipakai untuk membuat karya tulis. Loh, karya tulis itu copywriting ya namanya ya, dipakai untuk caption. Nah, karena kita orang marketing, jangan dibiasakan copy paste. Karena kegiatan perniagaan atau kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan, ya, jika copy paste itu ada undang-undang yang melindungi. Sehingga kalau pemilik karya tulis tidak terima dan menuntut kita, maka kita bisa kena undang-undang ITE, ya, undang-undang yang terkait dengan plagiat, ya. Jadi terpaksa nanti tulisannya harus kalian susun sendiri, ya. Oke, namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu, banyak sekali ya. Sebentar. Oke, jadi kita lihat dulu video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mesyur. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat konten marketing dengan teknik soft selling yang melibatkan 2 jenis konten, yaitu product knowledge dan infografik menggunakan aplikasi Canva. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Canva dengan menggunakan browser. Jika sudah login, maka kita tinggal create design, lalu kita pilih yang Instagram post atau square dengan resolusi atau rasionya 1080 x 1080 pixel. Dalam membuat konten marketing, contoh produk kita saat ini adalah Slim Tea, ya, Slim Tea yang dipopulerkan oleh Master Deddy Corbuzier, ya. Jadi ini adalah makanan atau minuman suplemen untuk diet. Nah, konten yang pertama kita memberikan atau menunjukkan suatu permasalahan yang ada di konsumen. Nah, untuk desain atau template kita bebas. Misalkan di sini saya ingin menggunakan template kehijauan atau tanaman-tanaman. Nah, misalkan hijau.
Nah, mungkin ini aja. Nah, suatu permasalahan terjadi di konsumen untuk produk diet atau produk mungkin menguruskan badan, ya. Kita cari icon-icon atau mungkin gambar atau mungkin foto yang bisa memperkuat argumentasi. Ini logo Canva saya hapus dulu. Nah, barangkali kita bisa cari di elemen ini. Misalkan kita bisa cari fat boy. Nah, atau mungkin supaya hanya untuk contoh saja. Nah, di sini ada orang gemuk. Nah, Nah, ini menjadi konten kita yang pertama, artinya konten ini menunjukkan kepada konsumen bahwa lemak atau kelebihan lemak itu menjadi masalah utama. Sehingga nanti konten kita yang kedua itu menjadi solusi pemecah masalah calon konsumen kita. Karena produk yang kita jual adalah produk suplemen makanan atau minuman diet atau pelangsing. Ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini kontennya sederhana sekali, ya. Yang penting di sini sudah ada elemen, sudah ada visual gambar yang menunjukkan permasalahan dan diperkuat dengan tipograf atau teks yang berada di dalam konten. Nah, lalu berikutnya sebagai solusi, contoh misalkan produk kita bisa kita tampilkan. Sebenarnya pada soft selling ada juga yang menggunakan dalam Instagram carousel itu menggunakan lebih dari 3 atau mungkin bahkan 4 sampai dengan 10 konten dalam satu postingan. Cuma untuk saat ini kita coba dengan 2 atau 3 saja. Nah, untuk jenis konten itu ada 2 yang bisa kita gunakan karena ini soft selling. Jadi karena ini soft selling, kita bisa gunakan 2 saja. Kebetulan di sini saya contohkan saja. Misalkan di konten kedua kita sematkan konten ini. Nah, ini kebetulan konten yang sudah selesai dibuat, jadi supaya agak cepat. Nah, konten yang kedua ini adalah kontennya berupa atau jenisnya product knowledge. Ya, kenapa product knowledge? Karena dalam konten product knowledge itu menampilkan fitur atau spesifikasi produk yang kita tawarkan. Contoh dengan ikon-ikon di sebelah kiri, sini saya tunjukkan. Nah, di sini dengan ikon daun atau leaf, yang mana ini menunjukkan bahwa produk ini adalah produk makanan yang sehat dan juga mengandung serat. Lalu ada simbol tameng dan plus ini seperti palang merah, seperti palang, ya palang aja sih. Nah, ya ini menunjukkan bahwa produk ini mengandung antioksidan dan yang terakhir adalah detox racun atau mungkin suplemen ini mengandung anti racun atau antioksidan, dan antioksidan. Nah, lalu ini juga ada menunjukkan buah blackcurrant yang mana produk ini memiliki rasa atau mungkin essence yaitu blackcurrant dari rasa buah seperti itu, sehingga saat dikonsumsi rasanya enak. Nah, boleh menggunakan teks, boleh juga menggunakan tipograf saja atau mungkin bahkan menggunakan icon saja. Tapi usahakan kalau jika menggunakan icon, usahakan icon-icon itu yang paling mudah dicerna atau dipahami oleh calon konsumen kita. Nah, ini adalah product knowledge, ya. Jadi konten pertama tadi adalah penunjukan permasalahan dan yang kedua adalah solusi dari pemecahan masalah, ya. Atau mungkin jenis konten yang lain, misalkan selain product knowledge ada juga konten infografik.
Infografik itu seperti apa? Infografik itu seperti menunjukkan benefit atau manfaat yang bisa dirasakan oleh calon konsumen atau mungkin konsumen kita. Contohnya ini juga sudah selesai dibuat. Nah, misalkan seperti ini. Nanti dari 3 konten ini kita posting di Instagram. Nah, misalkan seperti ini. Jadi soft selling tidak menggunakan tidak menggunakan harga sebagai patokan untuk menawarkan suatu produk, tapi menggunakan kita menunjukkan kepada konsumen bagaimana atau mungkin spesifikasinya seperti apa, sehingga ketika mereka membeli produk kita, mereka bisa merasakan manfaat yang begitu besar buat mereka. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa membuat konten marketing ya dengan kreativitas yang lebih baik daripada yang saya tunjukkan, dan semoga penjualan Anda laris. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa dipahami ya? Membuat konten marketing. Nah, nanti sebelum membuat konten, Bapak bagi terlebih dahulu ya kelompoknya supaya kalian bisa lebih maksimal ya, dan juga kemampuannya lebih merata. Nanti untuk kelompok 1 ya, nanti ketua kelompoknya adalah Vanessa ya. Lalu mungkin bisa langsung berdiri sekalian ya. Nanti langsung pindah ke kelompok 1 di mana enaknya? Sini ya. Nah, Vanessa sini, silakan berdiri. Lalu Eka Sari, Muhammad Devin Raiza. Nah, lalu Zulfi Barato, silakan berdiri dulu. Nah, oke. Lalu kelompok 2 Bagas Malvin. Nah, Fahmi Jayu, Santi Nabila, Falmai Aziza. Nah, bisa 4 orang bisa pindah ke belakang. Lalu yang terakhir sisanya Bintang Faiz, ya, Keisha Salsabila, ya, Chandra Ibrahim, Sabrina Anaba. Oke. Nah, oke, sip. Nah, silakan nanti yang mendesain ya, silakan pakai ponselnya masing-masing, gunakan aplikasi Canva yang sudah terinstall di HP-nya masing-masing. Lalu yang menggunakan laptop nanti bisa digunakan untuk menyusun copywriting atau karya tulis sebagai caption ya. Sekaligus nanti mungkin bisa dibantu untuk membuat bahan presentasi oleh ketua kelompok ya. Oke. Tadi soalnya sudah di-scan ya, masih ada di ponselnya ya. Nah, Bapak tampilkan kembali. Nah, soal ini ya, yang pertama kalian membuat kecil sekali ya. Nah, cukup besar. Nah, jadi praktik membuat konten marketing soft selling. Artinya konten yang digunakan untuk kegiatan marketing dengan teknik soft selling. Tadi kira-kira pull marketing atau push marketing? Push marketing atau pull marketing kalau soft selling? Lebih ke arah penjualan atau menarik audiens? Narik ya. Nah, betul, pull marketing. Oke ya. Jadi kita lebih membangun brand awareness merek kita. Jadi yang pertama kita membuat masalah yang biasa dialami oleh konsumen, tapi terkait produk kita ya. Lalu yang kedua adalah alternatif solusi dari permasalahan tersebut ya. Lalu setelah kalian membuat konten, jangan lupa menyusun copywriting sebagai caption. Nah, dengan standarnya minimal 200 karakter. Kenapa hanya 200 karakter? Supaya nggak terlalu panjang ya. Kalau terlalu banyak caption, audiens juga malas bacanya ya. Kita sendiri kan juga malas baca ya. Literasi digitalnya cukup rendah ya. Lalu untuk mengeceknya bisa gunakan link plagiarismdetector.net ya. Jadi tinggal klik-klik aja kalian bisa pakai. Lalu setelah konten dengan copywriting sudah selesai dibuat, tinggal diposting di Instagram ya. Instagram carousel kan bisa tuh satu postingan lebih dari satu konten. Konten pertama masalah, konten kedua solusi ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti salah membuat ya, tinggal nanti kalian isi kelompok berapa, lalu nama lengkap kelompoknya, kelasnya, setelah itu hasil proyeknya jenisnya apa sesuai dengan kategori yang kalian buat. Kalau product knowledge mengungkap spesifikasi produk, kalau infografik mengungkap benefit atau manfaat yang bisa diterima konsumen
ya. Setelah itu link postingannya ditaruh di sini, ya. Lalu hasil Turnitin-nya di sini. Setelah itu kalian submit. Nah, setelah submit otomatis akan muncul nanti di layar, ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Saya balikkan ke atas lagi. Sambil didiskusikan dahulu produknya enaknya apa dulu. Nah, ketua kelompok bisa memimpin kelompoknya memilih produk. Sudah ya? Nah, oke, sudah dikirim semua, diposting? Sudah, oke. Kita cek dahulu apakah sudah semua. Oh ya, ini sudah semua ya. Jadi nanti ini Bapak tinggal membuka link yang sudah otomatis ada di sini ya. Nanti silakan presentasi satu persatu ya. Maksudnya satu persatu kelompok ya. Oke, sebelum presentasi tadi kan masih sepaneng ya, habis membuat konten, membuat copywriting ya, kita relaksasi dulu ice breaking ya. Ya, jangan kepikiran yang kemarin-kemarin ice breakingnya ya, biar kembali ceria. Mungkin bisa ditaruh dulu ponselnya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri sebentar, awas belakangnya biar gak kebentur belakangnya. Nah, silakan berdiri dulu. Nah, oke, supaya lebih rileks ya, kita lakukan ice breaking atau relaksasi supaya pikiran kita kembali ke layar atau bisa fokus kembali ya.
pernah mendengar ular dan semut? Nah, pasti pernah ya. Ular dan semut, masa nggak pernah dengar? Nah, ular dan semut. Nah, kalau ular dan ulat? Sudah pernah? Nah, ulat itu panjang apa pendek? Pendek. Lah kalau kalau ular? Panjang. Nah, nanti tapi nanti panjangnya nggak usah sampai. Nah, kasihan sebelahnya, kesampluk. Ya. Jadi nanti Bapak kasih clue ular-ulat. Nah, kata yang Bapak sebutkan terakhir, kalian sebutkan. Misalkan Bapak bilang ular-ulat, ular, berarti panjang. Ya, kalau terakhir ulat berarti pendek. Seperti itu ya. Bisa ya? Bisa ya. Fokus ke suara, jangan lihat Bapak. Nanti kalau lihat Bapak jadi kepancing. Baik ya, siap ya. Ular-ulat, ular. Nah, disebutkan panjang. Nah, gitu ya. Aduh, jangan bombo, kasihan. Ya, sekali lagi, siap ya. Ular. Nah, oke, gampang ya. Nah, sekarang coba kebalikannya. Kalau ulat berarti pendek, tapi tangannya harus panjang. Nah, ya, kebalikannya. Kalau Bapak bilang ulat berarti kan pendek, tapi tangannya harus panjang. Nah, jadi pendek, panjang, kebalikannya. Ya, sekaligus melatih motorik. Ya, dicoba ya. Oke, ular. Oke, sekali lagi, siap ya. Ular. Agak sulit. Lu nomornya mana ini ya, bingung. Ya, sulit ya. Oke, kalau sulit saya kembalikan lagi. Kalau panjang ya panjang, pendek ya pendek. Tapi kalau besar seperti ini, kecil seperti ini. Ya, saya bagi ular, gajah, semut. Jadi kalau ular panjang, ulat pendek, gajah besar, semut kecil. Siap ya? Oke, siap. Ular, gajah, semut, gajah, ular, semut, gajah, ular, gajah. Nah, oke. Sekali lagi. Ular, gajah, semut, ular, gajah kesemutan, ular, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Oke ya. Ya, itu relaksasi supaya kalian bisa melatih motorik kalian. Oke, aplaus dulu buat kalian. Oke ya. Sekarang kita presentasi urut saja ya, mulai dari kelompok 1 ya, setelah itu kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Oke, kelompok 1. Tadi kelompok 1 kelompoknya Mbak Vanessa. Oke, Bapak buka hasil desainnya. Nah, ini dia. Oke, silakan kelompok 1 bisa presentasi di depan. Nah, nanti temannya boleh bantu. Ya, di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain konten marketing yang kami buat. Pada konten pertama, kami menampilkan konten yang isi pesannya menyampaikan bahwa banyak sekali perempuan muda yang saat ini masih kurang percaya diri. Oleh karena itu, pada konten kedua sebagai solusinya kami membuat konten marketing dari gamis Yasna yang modelnya trendy dengan jenis konten produk knowledge agar calon konsumen bisa melihat fitur produk yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami persilakan apabila ada tanggapan atau saran. Tanggapan saya, tulisan spesifikasinya menurut saya terlalu kecil. Jadi sulit terbaca jika audiens membaca menggunakan layar HP. Saran saya bisa menggunakan teks yang lebih besar, namun singkat dan jelas. Untuk warna teks juga diusahakan yang kontras dengan background. Itu saja tanggapan dan saran saya. Terima kasih. Ya, kami terima sarannya. Karena tadi kami mengerjakan menggunakan laptop dan menurut kami sudah cukup besar, nanti akan kami perbaiki. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa sudah cukup.
Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan. Nah. Oke, sekarang kelompok 2. Oke. Silakan maju kelompok 2. Kelompoknya Mas Bagas ya. Nah, oke. Nah, ini waduh. Kuliner feel hungry. Oke, silakan Mas siapa ini? Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan desain konten marketing yang kami buat. Pada konten pertama, kami menampilkan konten yang isi pesannya menyampaikan bahwa rasa lapar yang sulit terpuaskan. Oleh karena itu, pada konten kedua sebagai solusinya, kami membuat konten marketing dari Burger King yang lezat dan porsi yang jumbo. Jenis konten yang kami pakai adalah product knowledge, agar konsumen bisa melihat bahan yang diunggulkan pada produk yang ditawarkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami persilakan apabila ada tanggapan atau saran. Saya. Penjelasan bahan dari burgernya sepertinya kurang lengkap atau memang fiturnya hanya itu? Fitur yang kami berikan pada konten hanya yang punya potensi untuk menarik minat audiens. Oh, baik. Makasih kalau begitu. Sama-sama, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Masa duduk? Silakan duduk. Nah. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 3. Nah, ini ada pepatah. Biasanya yang terakhir itu yang terbaiknya. Save the best for the last. Nah, seperti itu. Iso ae Bapak ini cari. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan maju, Mas Bintang. Ya, bintang di langit. Wes. Oke. Baik, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan desain konten marketing yang kami buat. Pada konten pertama, kami menampilkan konten yang isinya pesan menyampaikan bahwa masalah bagi calon konsumen yang suka riding, tapi kurang percaya diri dan sering masuk angin jika berkendara di malam hari. Oleh karena itu, pada konten kedua, sebagai solusinya kami membuat konten marketing dari jaket Respiro. Jenis konten yang kami pakai adalah infografik, agar calon konsumen bisa melihat benefit yang nyaman dapat dirasakan dari produk yang ditawarkan, seperti nyaman saat digunakan, anti air dan angin. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami persilahkan apabila ada tanggapan atau saran. Saya. Untuk penjelasan manfaat itu kan sudah pakai simbol, kenapa masih menggunakan teks? Betul, simbol yang kami gunakan adalah yang paling familiar oleh netizen. Meski begitu, kami tetap membeli typograph agar audiens lebih mudah menerima pesan dari konten yang kami buat. Oh, jadi gitu ya, biar pesannya makin dipahami audiens. Makasih ya. Sama-sama, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah. Ya, baik. Kalau kalian sudah mempresentasikan ya, sekarang Bapak ingin mengetahui sampai di mana ya pengetahuan yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Bapak kembali ke materi yang tadi ya. Tadi kan sudah mengerjakan tugas ya. Silakan scan pakai ponsel kalian masing-masing. Ini ada tes pengetahuan, nggak banyak-banyak, hanya 10 butir soal saja, pilihan ganda. Jadi jawablah sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan barusan. Ya, silakan di-scan. Di-scan saja. Nah, kalau mungkin kurang dekat ya bisa mendekat, barangkali ada yang kameranya jadul.
Jangan foto saya loh. Saya enggak fotogenik. Sudah? Saya? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya nggak lama-lama, 10 menit saja. Dikerjakan sebisanya ya, semampunya, hanya 10 soal saja. Jangan buru-buru, usahakan tidak nyontek supaya tahu oh kita sampai di mana sih kemampuannya ya. 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, baik, kalau sudah selesai nanti untuk nilainya bisa Bapak susulkan di grup WhatsApp ya. Lalu pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang job profile atau profil pekerjaan dan peluang usaha di bidang pemasaran ya, pada fase E juga ya, elemen ketiga ya. Lalu berikutnya ada motivasi sedikit dari Bapak ya, supaya kalian tidak bosan atau mungkin lebih cepat dalam grow up ya, ekspansi pengetahuan ya. Janganlah merasa bosan saat belajar. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak ingin kalian menyimpulkan hasil atau kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini. Mungkin ada yang mau berpendapat untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Pak, menurut saya dari pembelajaran saat ini saya jadi tahu Pak, ternyata banyak teknologi bahasanya banyak teknologi yang bisa bermanfaat untuk kegiatan pemasaran. Ya, bagus sekali. Namun sebelum itu Bapak juga minta tolong untuk mengisi lembar refleksi agar Bapak bisa memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Silakan di-scan lagi. Oke, sudah. Silakan diisi sebisanya. 5 menit saja cukup. Oke, sudah semua ya? Baik, kalau sudah selesai ya, pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Sekali lagi Bapak terima kasih kepada kalian yang sudah bersemangat ya mengikuti pembelajaran ini ya. Nanti sebelum doa dan penutup supaya kita tetap semangat, kan habis ini ada pelajaran ada mata pelajaran lain ya. Nah, ya kan, supaya tetap semangat, Bapak minta satu kali ya yel-yelnya ya. Nah, oke. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Bisnis digital. Semua aplaus buat kalian. Oke, terima kasih. Oke, sekarang silakan ditutup dengan doa. Silakan, Mas Bintang tadi mana ya? Mas Bintang. Oh, di sini lupa. Tadi di sana soalnya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita baca doa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran sudah cukup sampai di sini ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi ya. Sampai jumpa di minggu depan, pertemuan ke-5. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.